panjang tadi ya Pak Dori ya. Gimana sekarang kan nggak lelah, nggak capek? Alhamdulillah tetap semangat. Jadi begini Pak Dori, nanti insya Allah Pak Dori akan melakukan coaching dengan Gramatika Putri. Sebelum melakukan coaching, tentu Pak Dori menyiapkan beberapa persiapan agar nanti hasilnya maksimal. Apa yang sudah Pak Dori persiapkan untuk coaching? Yang persiapkan buat coaching nanti. Bagus sekali ya. Jadi intinya di persiapan Dori sudah matang ya, sudah matang sekali. Amin, amin. Tentu dengan kegiatan ini persiapan Pak Dori sudah matang. Pak Dori nanti menghadirkan diri penuh ya Pak Dori ya, menghadirkan diri fokus pada tentu Pak Dori mempunyai target. Target kita sesuatu yang kita kerjakan itu tentu punya target kita, tujuan kita. Kira-kira dari kegiatan coaching ini apa tujuan yang ingin Pak Dori capai? Tujuan yang ingin saya capai itu pertama, saya akan berbagai coach yang ramah itu. Saya ingin coaching saya nanti menjadikan saya sebagai tempat berbagi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya sebagai coach nanti akan mengikuti langkah atau alur cerita yang sudah saya rencanakan dalam kegiatan coaching. Bagus sekali Pak Dori. Jadi Pak Dori di sini ya berusaha menghadirkan diri penuh, fokus dengan permasalahan yang dihadapi ketika dengan mengatakan bahwa yang akhirnya menyelesaikan masalahnya ketika itu sendiri. Jadi bagus sekali Pak Dori. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching Pak Dori sore ini dengan ketika nanti membuahkan hasil yang bagus. Bisa permasalahan yang dihadapi oleh ketika nanti bisa terselesaikan dengan baik. Dan Pak Dori untuk bapaknya kita lanjut aja Pak Dori untuk coaching dengan Gramatika Putri ya. Silakan Pak Dori. Ya, silakan Pak Dori. Assalamualaikum Pak Dori. Waalaikumsalam Bu Tika. Silakan duduk Bu Tika. Ya, terima kasih Pak Dori. Baik, gimana kabar Bu Tika siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu Tika ya. Kita tetap semangat. Bu Tika tadi dari pagi ngajar. Ya. Siapnya tadi dari jam berapa? Sampai jam berapa? Mulainya dari pagi, Pak Dori 7:30, siap jam 1. Kegiatan Bu Tika padat ya. Ya, Bu Tika, saya boleh bertanya ke Bu Tika. Bu Tika kan dari pagi sudah mengajar sampai hari ini. Ada hal-hal yang mengganggu dari perasaan Bu Tika, pemikiran Bu Tika terhadap hari ini? Iya Pak Dori, memang ada hal-hal yang ingin saya ceritakan dengan Pak Dori, yaitu mengenai masalah pembelajaran saya dan masalah diri saya pribadi. Saya di sini Pak Dori, selain mengajar di sekolah, saya mempunyai dua kegiatan besar yang saya lakukan sekarang, yaitu PPG dan CDP. Jadi di persoalan ini saya agak sulit membagi waktunya itu Pak Dori. Baik Bu Tika, setelah saya mendengar penjelasan Bu Tika tadi, berarti fokus dari permasalahan Bu Tika itu pada mengatur waktu dari kegiatan yang Bu Tika. Iya. Baik Bu Tika, saya bertanya lagi, dari permasalahan yang Bu Tika alami, kira-kira penyebab dari Bu Tika tidak bisa mengatur waktu dengan baik dalam mengikuti kedua kegiatan ini apa kira-kira? Mungkin masalah yang lebih utama adalah masalahnya adalah tentang jadwal mungkin Pak Dori. Karena di sini kan ada jadwal masing-masing kegiatan. Kalau di PPG ada jadwalnya diikuti dengan TGP. Kalau di PPG mungkin dengan jadwal itu setiap hari diingatkan oleh teman, dengan dosen. Sedangkan di TGP itu jadwalnya memang kita sendiri yang mengingat sendiri kapan tugas kita ini harus kita selesaikan. Gitu ya Pak Dori. Jadi karena tadi jadwalnya agak sedikit banyak, jadi di tugas CPP saya sudah label itu Pak Dori.
itu di tugas PGP-nya kan? Iya. Kalau di tugas di kegiatan untuk sertifikasi ini terganggu nggak kira-kira? Terganggunya tidak, Pak Doni. Cuman kalau memang waktu tugas PGP ini mepet, jadi di tugas PPG itu terus saya harus pandai mengatur waktunya gitu, Pak Doni. Pertanyaan saya selanjutnya ketika apakah dari permasalahan yang kita hadapi tadi mengganggu dari pelaksanaan tugas wajib ketika mengajar di sekolah? Kira-kira terganggu nggak? Kalau untuk saat ini iya, Pak Doni. Terganggu? Iya, Di terganggu. bagian mana yang terganggu? Jadi, terganggunya begini, Pak Doni ya. Karena di tugas, kalau untuk tugas CGP kan kita sama-sama tahu itu kalau untuk CGP ini memang diterapkan di sekolah, jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita, malah membantu kegiatan pembelajaran kita. Sedangkan kalau untuk tugas PPG itu banyak tugas-tugas yang akan dikumpulkan. Nah, setiap hari itu ada deadline-nya, setiap hari ada tugasnya yang harus dikumpulkan. Nah, di sanalah kadang-kadang di waktu-waktu senggang yang aturan yang saya berbincang-bincang dengan siswa saya itu tidak terlaksana di sana, Pak Doni. Jadi saya memang fokus dengan tugas saya di sana. Ketika berarti fokus permasalahan tidak sama, kita terganggu atau khususnya dalam mengatur jadwal karena ada dua kegiatan yang dilaksanakan sedang jalan, apalagi tanggal 2 kita seperti ini. Ketika tadi kita sudah punya permasalahan, kira-kira kalau saya boleh tanya lagi ketika dari permasalahan itu apa rencana ibu kita dalam menyelesaikan permasalahan tadi? Apa ya rencananya? Sejauh ini saya telah merencanakannya begini, Pak Dori. Misalnya ya, saya bikinkan jadwal. Ini kan ada dua kegiatan. Jadi saya harus punya 2 jadwal juga. Di sana kalau ada 2 jadwal, jadi saya bisa melihat jadwal ini kapan tugas-tugas ini akan diselesaikan. Jadi di waktu-waktu senggang, di waktu yang tidak terlalu dempet tugasnya, bisa saya mengerjakan tugas yang segini ini. Kira-kira kita tadi kan sudah punya solusi ini, seberapa efektifkah dari solusi yang kita pakai dalam menghadapi permasalahan ini? Sebenarnya begini, Pak Doni. Ya memang yang mengenai jadwal ini baru terbayang sama saya ya. Baru terbayang karena Pak Doni tadi bertanya, itu kan berpancing saya untuk membuat jadwal. Sebenarnya kan jadwalnya memang sudah ada, tapi saya ingin lebih mengefektifkan jadwal ini. Misalnya saya kasih sebelum jadwalnya, jadi lebih efektif ya, lebih nampak gitu kan. Mungkin saya akan tesnya jadwal ini di tempat-tempat yang memang saya bisa melihatnya setiap waktu gitu kan. Nah, jadi mungkin akan lebih efektif menurut saya. Ketika kan tadi sudah punya rencana ada permasalahan yang kita hadapi. Nah, kalau seandainya rencana ketika yang pertama tadi dibuat jadwal, kemudian diberi stabilo, kurang berjalan dengan baik, kira-kira ada rencana lain kita dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi? Rencana saya yang kedua yaitu pada ini ya, kalau di PPG itu kalau setiap tanggal merah, setiap hari libur itu kan kami tidak mengikut tugas. Jadi mungkin di tugas CDP saya maksimalkan untuk mengerjakan tugas CDP-nya di sana. Jadi walaupun belum deadline tugas CDP, saya sudah selesaikan. Mungkin itu kan selain jadwal tadi, mungkin di waktu-waktu tanggal merah dan hari-hari libur saya bisa maksimalkan mengerjakan tugas. Tapi di waktu-waktu senggang ya saya. Ketika kalau saya boleh lebih ketika kan sudah ada buat jadwal kemudian memanfaatkan waktu-waktu libur dan menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira rencana pertama kan kita, rencana kedua kan ada rencana pertama. Kira-kira di rentang berapakah efektifan dari pelaksanaan solusi kita berikan kepada permasalahan kita? Ini maksud rentangnya yang akan saya laksanakan, yang sudah dilaksanakan. Mungkin baru rentang 7 mungkin saja. 7 ya? Ya, saya optimalkan mudah-mudahan tercapai di 10 kalau sudah dilaksanakan. Nah, ketika kan ada di rentang 7 ini, saya memberikan semangat kepada kita dan meningkatkan lagi agar permasalahan yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan solusi yang kita rencanakan tadi. Dan ketika hal-hal yang kita laksanakan tadi,
komitmen kita supaya solusi yang kita berikan ini memang bisa lebih ditingkatkan lagi menuju skala 8 atau apa bentuknya gitu kan. Mungkin komitmen dalam diri saya memang ingin menjalankan dua tugas ini sekali, dua tugas yang memang sudah diberikan, mungkin ditakdirkan oleh Allah, saya menjalaninya sekali dua ini ya Pak Dori. Mungkin tidak ada doa untuk menolak rezeki, seperti yang kita ketahui memang dua hal ini adalah rezeki, mungkin ya Pak Dori. Ini bisa saya laksanakan sekaligus, dan saya berharap tidak ada keinginan saya untuk mundur dalam kedua masalah ini. Jadi saya harus semangat dan memotivasi diri saya untuk menyelesaikan tugas ini. Baik, ketika semangat untuk kita ya. Semoga permasalahan kita itu kita selesaikan dari solusi yang kita rencanakan. Saya selalu berdoa dan berikan dukungan kepada kita. Semoga itu kita berhasil dari sini. Terima kasih Bu Tika. Ya, terima kasih banyak saya. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tika tadi sama Pak Deli sudah melakukan coachingnya sesuatu kegiatan yang istilahnya tuh percakapan ringan yang nampak sama saya itu sangat bermanfaat. Bagaimana Bu Tika rasanya setelah dilakukan coaching oleh Pak Doli tadi? Alhamdulillah, setelah Pak Doli memberikan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, walaupun pertanyaan kadang-kadang saya tidak terbayar kalau Pak Doli bertanya hal yang demikian, tapi alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi saya sendiri dari permasalahan saya yang Berarti ada manfaatnya ya Bu ya, sangat bermanfaat. Kira-kira kalau Pak Doli bagaimana tadi rasanya dengan Bu Tika memaparkan permasalahan-permasalahannya? Apakah tujuan Pak Doli yang tadi disampaikan ingin menjadi coach yang istilahnya ingin menjadi coach yang bisa bermanfaat untuk coachingnya, apakah sudah tercapai Pak Doli? Sejauh ini sebenarnya saya sebagai coach berusaha semaksimal mungkin bagaimana coach saya dengan sendiri atau salah satunya menyampaikan solusi dari permasalahan yang ada. Kalau saya katakan sekarang ini saya sendiri pun dengan coach saya sedang menjadikan saya sebagai tempat berbagi atas permasalahan yang ada. Iya. Alhamdulillah, berarti kegiatan kita di sore ini bermanfaat ya, luar biasa manfaatnya. Bisa bermasalah ketika dengan sendirinya, sebenarnya dia sendiri yang menyelesaikan melalui berbagi dengan diri. Jadi karena waktu kita mungkin sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Pak Doni. Kembali ke tempat tugas seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Lena. Waalaikumsalam Bu Tika. Sehat Bu Lena? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Semangat sekali ya Bu Lena ya. Alhamdulillah Bu Tika. Jadi di kesempatan ini insya Allah nanti Bu Lena akan menjadi coachnya bagi Pak Dori ya Bu Lena ya. Insya Allah Bu Tika. Jadi apa target yang ingin Bu Lena capai dari coaching nanti? Sebenarnya Bu Tika ya, di sini tentu saya mempunyai target yang ingin dicapai. Tapi sebelum saya mengatakan target yang ingin saya capai terlebih dahulu saya menginginkan waktu coach dengan Pak Doli nanti, coaching dengan Pak Doli nanti, saya memang fokus kepada Pak Doli, permasalahannya Pak Doli, itu yang saya inginkan. Ya, jadi itu target Bu Lena ya. Jadi kalau sewaktu Pak Doli bercerita nanti, apa yang akan Bu Lena lakukan? Saya akan menjadi coach yang baik menurut saya untuk Pak Doli nanti, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan Pak Doli, dengan salah satunya nanti saya mengikuti alur kita, memberi pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, sehingga Pak Doli dengan secara tidak sadar nanti ketika memang dia sendiri yang mencarikan solusi untuk permasalahannya. Memang sebagai coach itu yang paling pentingnya Bu Lena. Tidak kita yang memberikan saran kepada coach kita, tetapi dia sendiri yang memberikan solusi atas permasalahan mereka yang hadir itu ya Bu Lena ya. Nanti saya izin mencatat ya Bu Lena kegiatan Bu Lena sama Pak Doli. Bisa kan Bu Lena ya? Diperbolehkan Bu, sangat diperbolehkan.
Sekarang silakan Bu Rena sama Pak Dori ya. Ya. Terima kasih Bu Tika untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dori sehat Pak Dori? Sehat Bu Lena. Oh, perjalanan yang cukup panjang Pak Dori ya Panjang dari sekolah. Oh, mohon maaf Pak Dori karena memang kebetulan saya tidak bisa datang ke sekolah Pak Dori, jadi jadinya Pak Dori yang datang ke sekolah saya. Melalui pesan WA Pak Dori kemarin, Pak Dori katanya mau cerita-cerita Ya. ringan sama Saya mau berbagi sama Bu Lena. Oh, sama berbagi. Alhamdulillah. Berarti adalah tujuannya Pak Dori. Jadi dengan kegiatan Pak Dori datang ke sini dengan meluangkan waktu, Pak Dori katanya mau berbagi. Apa yang mau Pak Dori bagi sama saya? Begini Bu Lena, saya akan mengajar jauh dari pusat perkotaan. Kemudian sekolah tempat saya mengajar adalah sekolah yang baru berdiri beberapa tahun belakangan ini. Iya. Tentunya dari segi sarana, prasarana, alat-alat pendukung pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran itu sangat kurang sekali. Jadi saya mengajar di mata pelajaran matematika sering kesusahan bagaimana cara menghadirkan pembelajaran yang benar-benar diminati dan betah membuat anak di lokal yang saya ajar itu. Itu permasalahan saya. Ya, itu permasalahannya Pak Dori ya. Jadi intinya permasalahan Pak Dori di sini bagaimana supaya pelajaran matematika itu diminati. Ya. Diminati, disenangi, bikin anak betah. Jadi setelah kita melakukan diskusi ringan hari ini, kita berbagi lah namanya Pak Dori ya. Apa yang ingin Pak Dori capai dengan cerita kita ini? Begini Bu Lena, saya nanti ingin saya capai dari kegiatan berbagi dengan Bu Lena ini. Yang pertama, saya ingin nanti setelah ini apa yang saya rencanakan memang benar-benar mantap bisa saya laksanakan dan itu menjadi solusi terbaik yang akan saya laksanakan mengatasi permasalahan yang ada di pembelajaran saya di sekolah saya Bu Lena. Ya, keinginan yang luar biasa ya Pak Dori ya. Memang kita menginginkan yang terbaik untuk peserta didik saya. Jadi sekolah didik kita maksudnya. Jadi di sini Pak Dori, apa yang sudah Pak Dori lakukan, laksanakan di sekolah yang bisa membuat keinginan Pak Dori tadi tercapai? Begini Bu Lena, saya di sekolah itu sudah menempuh beberapa cara agar permasalahan ini bisa diselesaikan baik oleh diri saya sendiri, kemudian bersama rekan-rekan, kemudian didukung nanti oleh kepala sekolah. Gimana rencana itu? Yang pertama, saya sudah mencoba bagaimana cara membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan dan dipakai. Mengingat media pembelajaran saat sekarang ini kan banyak berbasis internet, kemudian ada video-video pembelajaran, di mana di sekolah kami itu tidak bisa diterapkan. Di sana jaringan tidak ada, kemudian infokusnya kadang-kadang rusak, lampu mati atau segala macamnya. Jadi saya buat memang media yang benar-benar bisa interaktif, tapi dia manual. Saya buat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah juga pernah melakukan. Saya bertanya di MGMP yang saya ikuti, bagaimana cara atau ada nggak metode atau pembelajaran yang bisa memanfaatkan masalah-masalah kontekstual yang ada di lingkungan atau di lokasi sekolah yang bisa membuat anak betah di lokal. Kemudian yang ketiga, saya juga sering berkoordinasi dengan pengawas. Pak, saya sampaikan seperti ini, Pak, saya ini ada kendala dalam pembelajaran. Pembelajaran saya ini, Pak tahu kan matematika itu kan sulit bagi anak-anak, bahkan jarang anak-anak sekarang yang betah pelajaran matematika, apalagi sekarang anak-anak sudah kepikirannya main HP atau segala macam. Jadi anak-anak itu bagaimana dia betah Pak? Kemudian pengawas memberikan arahan, Pak Dori harus begini, ini harus dilakukan, ini harus Pak Dori capai. Jadi dengan arahan pengawas tersebut, saya cobakan di kelas saya. Itu begitu Bu. Jadi tadi yang Pak Dori katakan kepada saya itu nampaknya Pak Dori sudah punya solusi beberapa solusi. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan sekarang pada Pak Dori itu tuh sudah Pak Dori terapkan atau baru sebatas rencana? Kalau yang pertama, yang membuat media pembelajaran yang istilahnya tidak memanfaatkan jaringan, tidak menggunakan info, itu sudah saya laksanakan. Kalau yang kedua dan ketiga itu baru sebatas rencana. Baru sebatas rencana. Ya bagus, berarti sudah ada yang dipraktekkan. Dengan ya Pak Dori praktekkan tadi, bagaimana nampaknya
dampaknya kepada peserta didik Pak Dori? Apakah memang ada perubahan dari sebelum Pak Dori melakukan media nyata? Ini kan media nyata namanya itu kan, kita tidak memakai internet, tidak memakai yang lainnya, tetapi memang Pak Dori rancang sendiri. Sejauh ini kalau berbicara mengenai perubahan, tentunya ada perubahan, tapi perubahan itu tidak signifikan, Bu Lena. Kenapa tidak seperti itu? Anak-anak sekarang karena sudah terbiasa bermain HP, dia lebih suka kepada hal-hal yang berbau internet atau segala macam. Sementara di sekolah saya dari internet itu susah, kemudian infokus saja susah. Jadi ada dampaknya, ada beberapa orang anak yang sudah antusias, tapi kebanyakan anak belum antusias dengan apa yang saya lakukan. Jadi seperti itu, Bu Lena. Kalau boleh sekarang ya Pak Dori, saya punya rentangan ini, ada angka 1 sampai angka 10. Kira-kira keberhasilan Pak Dori di sini di rentang angka berapa kita bisa letakkan? Kalau saya kira-kirakan di angka 5, Bu Lena. Berarti 50-50 ya? 50-50. Tentu Pak Dori tadi sudah berusaha membuat media. Jadi sekarang Pak Dori, tentu media ini kurang berhasil nampaknya. Apa trik Pak Dori lagi untuk kedepannya? Nah, begini Bu Lena, di dalam pembelajaran kan selain daripada media kan ada metode atau model yang kita gunakan. Nah, saya mengajar metode atau model yang saya gunakan karena saya belum menguasai metode atau model yang saya digunakan saat ini yang lebih efektif bagaimana meningkatkan minat anak belajar atau segala macam. Maka saya belajar. Ini saya pelajari nih, misalnya ini metode PBL. Apa sintak-sintaknya, kemudian saya pahami sesuai enggak dengan media ini, bagaimana bisa enggak diterapkan di kelas saya. Jadi saya pelajari kelas saya gunakan media, kemudian nantinya rencana saya nih Bu Lena ya, saya pakai model-model setelah saya pelajari yang benar-benar sesuai dengan karakter murid saya di kelas saya. Alhamdulillah, Pak Dori sudah nampak ya apa langkah-langkah ke depannya yang untuk menerapkan peserta didik Pak Dori bisa menikmati pembelajaran matematika dengan enjoy ya Pak Dori ya. Selain trik itu tadi kira-kira apa lagi Pak Dori? Kalau itu tidak berhasil, saya kan sudah mencoba media, sudah mencoba metode atau model. Nah, saya akan berkoordinasi dengan pengawas. Kan kalau di mata pelajaran matematika itu ada pengawas pembina. Nah, saya akan sampaikan, Pak, saya sudah mencoba media, sudah mencoba model. Kan ternyata siswa saya masih belum seluruhnya bisa antusias dalam pembelajaran. Nah, bagaimana solusinya, Pak? Nanti saya coba berkoordinasi. Atau saya bertanya kepada rekan sejawat, kemudian dengan kepala sekolah yang bisa memberikan masukan positif dan mendukung saya agar bagaimana anak di lokal ini bisa betah belajar di pelajaran matematika. Sampai Pak Dori ke pengawas nanti ya disampaikan ke pengawas. Apa masih ada kira-kira Pak Dori trik-trik yang lainnya yang bisa membuat peserta didik Pak Dori ini benar-benar dia cinta lah sama matematika ini? Ada Bu Lena. Anak-anak saya di sekolah itu kan anak-anak yang suka bermain HP. Tapi kendalanya kan sinyal internet tidak ada. Kebetulan di daerah sekolah saya itu ada sinyal internet bantuan dari Kominfo itu yang bisa dimanfaatkan tetapi terbatas dan itu milik fasilitas Nagari. Jadi saya akan mencoba berkoordinasi dengan Nagari agar berusaha meminjamkan sinyal internet tersebut atau di wifi-nya. Saya ajak anak-anak ke sana, kita lihat video-video pembelajaran, bagaimana pembelajaran yang menarik, apa saja manfaat belajar matematika itu yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru lain. Saya akan mengajak dengan anak-anak sesuai dengan karakter anak saya. Luar biasa ya Pak Dori ya, istilahnya tuh Pak Dori sekarang udah nampak sebenarnya trik-trik Pak Dori itu untuk belajar matematika ini sehingga dicintai oleh peserta didik kita. Pak Dori, kira-kira kapan ini akan Pak Dori akan diterapkan? Ini akan saya laksanakan sekarang kan suasana ujian tengah semester ini. Nah, setelah ujian semester ini saya akan cobakan. Saya terapkan apa yang sudah saya rencanakan dan sudah saya bagikan kepada Rena. Akan secepatnya Pak Dori ya. Karena apa? Karena sesuatu hal yang baik itu harus disegerakan ya Pak Dori ya. Harus disegerakan. Nah Pak Dori, saya sangat senang sekali ya hari ini dan saya juga dapat pengalaman baru dari cerita Pak Dori ini. Jadi kapan kira-kira saya bisa menengok Pak Dori untuk ya setelah melaksanakan ini? Setelah kapan kira-kira saya bisa melihat hasilnya? Minggu besok bisa Bu Lena. Karena kan saya sudah minggu ini kan
saya mulai nih menerapkan dari apa yang saya rencanakan. Jadi minggu besok saya bisa bertemu lagi dengan Bu Lena, membicarakan lagi bagaimana hasil atau progres dari yang saya rencanakan. Seperti itu Bu Lena. Alhamdulillah, jadi laksanakan secepatnya. Nanti saya juga diberi kesempatan ya Pak Dori Ya. untuk melihat hasilnya. Terima kasih banyak Pak Dori Terima kasih, untuk Bu Lena. apa kita hari ini, cerita dengan candaan kita hari ini. Saya tunggu Pak Dori dengan senang hati berbagi Sama-sama, cerita Bu. berikutnya. Saya pun begitu. Karena waktu juga Pak Dori yang memisahkan kita, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lena ya. Ya, sama-sama Pak Dori. Baik Kak Dori, setelah Bu Lena ya, tadi setelah selesai sesi coaching tadi, bagaimana perasaan Pak Dori setelah berbincang-bincang dengan Ibu Lena? Perasaan saya di coaching sama Ibu Martalena itu, saya mulanya punya solusinya hanya 3 saja. Tapi setelah berbicara dengan Bu Lena, ada solusi berikutnya. Kalau solusi pertama tidak selesai, ada solusi kedua, ada solusi ketiga. Jadi saya merasa apa yang menjadi kendala pada saat sekarang ini, saya sudah punya perencanaan atas permasalahan saya tadi dengan bantuan dan arahan pertanyaan dari Bu Martalena. Berarti alhamdulillah menurut Pak Dori, Bu Lena berhasil ya dalam sesi coaching ini ya. Berhasil. Kalau dengan Ibu Lena bagaimana Bu Lena dalam mengcoach Pak Dori tadi? Alhamdulillah untuk hari ini ya Bu Tika ya, saya istilahnya berbagi di samping Pak Dori yang berbagi permasalahan kepada saya juga dapat ilmu dari Pak Dori. Istilahnya untuk pelajaran matematika seperti ini dengan trik-trik yang bisa kita lihat. Jadi sangat tidak hanya bermanfaat untuk Pak Dori, tetapi juga bermanfaat untuk saya sendiri. Di mana trik-trik yang Pak Dori terapkan tadi bisa juga saya terapkan di sekolah saya. Dan ternyata setelah digali, Pak Dori sendiri yang menemukan solusi apa yang dari permasalahan dia tadi. Ya, berarti setelah selesai sesi coaching kita pada hari ini, alhamdulillah kita di sini sudah menyelesaikannya dengan maksimal ya Bu Lena, Pak Dori, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Lena ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dori. Gimana kabar Bu Tika sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Tika, Bu Tika nanti kan akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Martalena. Ya. Jadi Bu Tika, dari kegiatan coaching nanti saya akan melihat sejauh mana persiapan Ibu Tika akan melaksanakan coaching dengan Ibu Martalena. Boleh ya Bu Tika ya? Ya, Pak Dori. Saya bertanya nih Bu Tika, Ya. tujuan Ibu Tika melaksanakan coaching dengan Bu Martalena nanti apa ya Bu Tika? Tujuan saya di sini ingin melaksanakan coaching dengan Ibu Martalena adalah saya ingin menggali dari Ibu Lena ini informasi-informasi atau permasalahan-permasalahan apa yang ada pada Ibu Lena, dan dia sendiri yang mencarikan solusi atas permasalahan yang ada pada diri dia. Itu ya Bu Ya. Tika ya. Nah Bu Tika, apa saja langkah-langkah atau strategi yang Ibu Tika siapkan dalam pelaksanaan coaching dengan Ibu Martalena nanti supaya kegiatan coaching Ibu Tika ini berjalan dengan baik? Tentunya yang saya siapkan adalah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita, dan mungkin saya akan membimbing Ibu Martalena nanti menyelesaikan masalah dia sendiri dengan mendapatkan solusi yang dia butuhkan atas permasalahan dia. Nah, itu ya Bu Tika ya. Ya. Saya lihat persiapan Ibu Tika sudah siap melaksanakan coaching dengan Ibu Martalena. Ya. Saya doakan agar kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar. Baik Ibu Tika, saya silakan melaksanakan kegiatan coachingnya dengan Ibu Martalena. Silakan. Baik Pak Dori, terima kasih Pak Dori. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Ibu Lena. Apa kabar Bu Lena? Alhamdulillah sehat Bu Tika. Kali ini sehat. Walaupun ini sudah sore ya Bu Lena, tapi semangat kita semangat pagi ya Bu Lena ya. Semangat pagi Bu Tika. Jadi tadi Bu Lena sempat WA saya ya Bu Lena ya. Karena kondisi kita seperti ini ya Bu Lena. Jadi apa sebenarnya yang ingin Ibu Lena ceritakan dengan saya?
Itulah Bu Tika, kemarin tuh saya juga sudah pusing rasanya kan, mikir-mikir sendiri. Gimana lah, siapa lah yang bisa untuk tempat berbagi, karena ada satu permasalahan yang ada pada diri saya sekarang yang rasanya tidak bisa saya selesaikan, walaupun dalam diri saya sekarang saya sudah memiliki, istilahnya tuh sudah terpikir solusinya, cuman saya belum yakin apakah solusi itu memang itu yang harus saya terapkan atau tidak. Jadi saya lihat-lihat HP kan Bu Tika, nampaklah Bu Tika, jadi saya tidak sengaja lagi saya hubungi Bu Tika. Alhamdulillah tanggapannya positif dan saya sangat berterima kasih loh Bu Tika, bisa Bu Tika dengan kesibukannya yang luar biasa bisa meluangkan waktunya untuk berbagi dengan saya. Alhamdulillah ya Bu Lena ya. Tadi saya mendengar Ibu Lena mempunyai persoalan dan ada solusinya, tetapi belum yakin akan solusi tersebut. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu Lena capai dari permasalahan tadi itu? Yang ingin saya capai tentu saya ingin menyelesaikan permasalahan saya ini. Saya ingin menerangkan ke diri saya bahwa ini adalah trik-trik yang gitu. Memang ini solusinya setelah saya melakukan berbagi cerita dengan Bu Tika, dan dengan bercerita dengan Bu Tika nanti saya menginginkan solusinya memang itu. Saya lebih yakin dengan solusi yang ada pada pikiran saya sekarang ini Bu Tika. Mungkin sebelum kita lanjutkan ya Bu Lena, saya ingin mengetahui apa sebenarnya permasalahan Ibu Lena. Coba Bu Lena ceritakan sedikit dulu kepada saya ya. Kalau permasalahan saya Bu Tika ya, mungkin bagi orang lain tidak satu permasalahan, tetapi bagi saya itu rasanya berat bebannya. Sekarang kan saya Bu Tika adalah CGP Angkatan 5 kan Pasaman Barat. Jadi saya sudah belajar modul 1 sampai modul 2. Dan saya di sekolah bertugas sebagai guru kelas, apalagi saya dipercaya oleh kepala sekolah saya itu guru kelas 6. Jadi ada salah satu modul Bu Tika memang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi namanya Bu Tika. Jadi kita itu di sana memang murid ini tidak kita pandang sama. Setiap murid kita itu memiliki keunikan, memiliki perbedaan, memang memiliki minat bakat yang berbeda. Jadi saya sebagai CGP Bu Tika, saya sudah belajar tentang itu. Tentu saya tertantang untuk melaksanakan itu di kelas saya. Sementara Bu Tika, saya untuk menerapkan itu belum terlalu paham. Itu yang jadi permasalahan saya Bu Tika. Jadi dari yang sudah saya dengar ya Bu Lena, tadi permasalahannya adalah mengenai membedakan anak dalam kelas ya Bu Lena. Bukan maksudnya membedakan penilaiannya, tetapi dalam memberikan materi begitu ya Bu Lena ya. Jadi rencana apa saja yang ingin Bu Lena lakukan dengan permasalahan tadi? Sebenarnya Bu Tika, saya sudah melakukan beberapa istilahnya itu beberapa solusi, beberapa trik untuk kelas saya. Yang pertama saya lakukan kemarin itu waktu naik ke kelas 6, saya sudah melakukan pemetaan terhadap siswa saya. Pemetaan di sini saya sudah mengelompokkan dia. Ini yang anak memang istilahnya tuh agak di bagian ini kurang mampu, ini yang menengah, ini yang anak yang memang di atas kemampuannya. Dan juga saya sudah akan Bu Tika arahkan ini anak yang berminat di bagian pembelajaran, yang ini di ekstrakurikuler sudah saya kelompokkan Bu Tika. Berarti di sana Bu Lena sudah memeta-metakan anak ya, sudah mengelompok-kelompokkan anak ya. Iya betul. Jadi bagaimana dampaknya terhadap peserta didik Bu Lena setelah dikelompok-kelompokkan tadi? Kalau baru dikelompok-kelompokkan Bu Tika belum ada lagi apanya, istilahnya sebatas anak dikelompokkan saja, baru kan belum ada nampak lagi. Cuman saya contohnya kalau dalam pembelajaran yang ini mampu di matematika kan Bu Tika, saya kan guru kelas. Jadi saya guru kelas harus menguasai semua materi pelajaran kan. Ini contohnya mampu di bidang matematika. Jadi yang ini saya kelompokkan berkelompok, ini yang mampu, nanti ini yang kurangnya, ini yang sedang. Jadi anak-anak yang ini nanti saya ambilkan manfaatkan teman sejawat, contoh misalnya kan dalam proses berdiskusi, itu baru yang saya laksanakan Bu Tika. Jadi bagaimana setelah Bu Lena kelompokkan tadi dan memanfaatkan murid itu sendiri ya, bagaimana menurut Bu Lena, apakah hal tersebut sudah berhasil menurut Bu Lena?
Kalau untuk tingkat keberhasilannya, sesuatu usaha yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya Bu Tika ya, memang ada keberhasilannya. Cuman di sini Bu Tika kan saya mengelompokkannya baru di mata pelajaran. Belum saya mengelompokkan di minat dan bakatnya dia, belum bisa. Kenapa? Karena saya di sini berperan sebagai guru kelas. Jadi saya memang Bu Tika kalau untuk bidang olahraga sama kesenian ini boleh dibilang tidak menguasai. Kalau bilang tidak menguasai, kita guru kelas harus wajib bisa. Cuman tuh kita memang harus istilahnya tuh saya harus paham anak ini hobinya di bola voli contohnya, anak ini di bidang kesenian. Sebenarnya ini sudah saya kelompokkan, cuman saya belum bisa lagi untuk benar-benar mendampingi anak ini sesuai dengan minatnya. Saya arahkan ke sini, yang ini saya arahkan ke sini, dan yang ini saya arahkan ke sini gitu. Jadi bagaimana menurut Bu Lena trik Bu Lena selanjutnya? Tadi kan sudah dikelompok-kelompokkan ini ya. Nah, trik selanjutnya bagaimana itu Bu Lena ya? Itulah Bu Tika, sebenarnya kan saya kurang yakin juga dengan trik saya ini. Tapi makanya itu saya dengan Bu Tika ingin berbagi hari ini. Saya kan di sekolah, kalau ingin tercapai apa yang kita inginkan, tentu ada faktor pendukungnya Bu Tika ya. Faktor pendukungnya contohnya yang pertama lingkungan sekolahnya mendukung, kepala sekolah juga mendukung, dan warga sekolah lainnya seperti guru lainnya juga mendukung. Jadi yang saya lihat di sini sekolah kami Bu Tika sekolah yang cukup besar. Cuman walaupun sekolah yang cukup besar, belum lengkap lagi alat-alat untuk ekstrakurikuler ini. Jadi yang pertama rasanya yang akan saya lakukan yaitu menemui kepala sekolah saya dan bendahara Bos Bu Tika. Bagaimana dia nanti bisa memasukkan alat-alat kesenian dan alat olahraga ini ke RKA kita. Kebetulan sekarang kan ada RKA perubahan Bu Tika kan. Jadi rencana saya ini menemui kepala sekolah dan bendahara Bu, istilahnya berapalah sama mereka, bercerita sama mereka, Bu, kebutuhan anak saya ternyata banyak Bu, bisa enggak ini nanti untuk bola voli dimasukkan sekarang Bu, dijadikan untuk anak kesenian seperti pionika dijadikan itu Bu Tika. Oh, jadi kan tadi telah Bu Lena temukan itu solusinya ya. Kalau misalnya solusi yang pertama ini belum bisa gitu, adakah solusi berikutnya yang akan Ibu Lena lakukan? Oh, sebenarnya ada Bu Tika ya, ada. Setelah kalau diizinkan, kalau di ACC sama kepala sekolah dan bendahara, permintaan saya tadi itu, saya berpikirnya di sini Bu Tika, berpikirnya kayak gini kan, kalau alat sudah ada, kira-kira bagaimana untuk anak bisa memainkan alat ini? Sementara saya kan guru kelas. Guru kelas tuh tidak semua bidang bisa saya kuasai, terutama di bidang ekstrakurikuler. Jadi rencana saya di sini setelah fasilitas sudah ada dari pihak sekolah, saya akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Karena anak saya di sini kan ada dia bidang musik hobinya dan satu lagi di bidang olahraga hobinya. Jadi pas kegiatan ekstrakurikuler anak-anak ini saya masukkanlah kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai sama kemampuan mereka dan keinginan mereka Bu Tika. Oh gitu ya Bu Lena ya. Jadi di sini sudah ada dua solusi yang Bu Lena sampaikan tadi ya. Kalau tidak berhasil solusi yang satu, ada solusi yang lainnya ya. Jadi menurut Ibu Lena ya, setelah ada solusinya tadi, bagaimana Bu Lena lebih menggiatkan lagi dalam apa tadi kan yang pertama adalah membeda-bedakan anak gitu ya. Bagaimana trik Bu Lena selanjutnya itu? Kalau untuk ekstra ke sana ya Bu Tika ya. Kalau minat dan bakat anak yang terbayang sama saya itu memang kerjasama saya dengan kepala sekolah, dengan bendahara Bos, dan dengan teman yang lainnya. Kalau di kalau di kelas itu kan tanggung jawab penuh saya sebagai guru kelasnya. Salah satu tadi saya kan memang mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya tadi. Jadi dari situ saya nanti akan tahu, oh anak saya ini lemah di bagian ini, anak saya ini yang ini menonjol di bagian ini. Itu dalam proses pembelajarannya nanti, memang di proses pembelajarannya akan saya bedakan nanti Bu Tika. Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang memang sudah istilahnya berdiferensiasi ya, seperti yang kita pelajari di modul CGP tadi Bu Tika. Baik.
Berarti Bu Lena sudah banyak ya pemikiran-pemikirannya, sudah ingin merubah-rubah keadaan begitu ya, sudah ingin lebih meningkatkan lagi proses pembelajarannya. Saya harapkan ke depannya memang Bu Lena sanggup dan mampu menjalankan hal yang seperti itu, dan setelah Bu Lena memberikan solusinya sendiri tadi ya, kapan akan Ibu Lena laksanakan hal yang seperti itu? Kegiatan itu Bu Tika sebenarnya sudah saya angsur dari sekarang kan, sudah saya terapkan di sekolah. Cuman yang untuk menemui kepala sekolah dan kerjasama dengan teman sejawat lainnya yang berkompeten di bidangnya masing-masing, itu insya Allah besok Bu Tika, karena saya orangnya memang seperti itu. Kalau ingat hari ini dapat solusi hari ini dengan kita bercerita, saya nggak mau Bu Tika menundanya, nanti saya lupa lagi kan. Berarti besok insya Allah Bu Tika akan temui kepala sekolah. Jadi tadi saya juga mendengar Ibu Lena sudah melaksanakannya ya. Dari yang sudah Ibu Lena laksanakan, berapa kira-kira posisi Ibu Lena di saat melaksanakannya itu? Kan ada ini misalnya rentangan 1 sampai 10. Sudah seberapa jauh Bu Lena melaksanakannya? Kalau untuk pelaksanaan di kelas saya Bu Tika, kalau untuk yang memang proses PBM-nya, saya sudah berani mengatakan di posisi yang ke-8 Bu Tika. Berarti itu sudah mantap ya Bu Lena ya. Kita tinggal menambah 2 langkah lagi ya, untuk menjadi penuh sempurna gitu ya Bu Lena. Saya harapkan Bu Lena mampu untuk meningkatkannya lagi dan mampu berkolaborasi seperti yang Bu Lena sampaikan tadi ya. Jadi setelah Bu Lena menerapkannya, nanti kapan kita bisa berbincang-bincang lagi, karena saya sangat ingin mendengarkan lagi cerita dari Bu Lena. Apakah Bu Lena memang berhasil dengan solusi Bu Lena yang Bu Lena sampaikan tadi? Iya Bu Tika, kalau untuk apa tadi saya memang berani mengatakan saya posisi 8 keberhasilan di kelas. Tapi kalau yang istilahnya memetakan anak berdasarkan minat dan bakatnya, belum berani saya lagi. Mungkin nilainya baru di posisi 5 karena saya baru sekarang memikirkan solusi-solusinya. Sebenarnya Bu Tika, kalau untuk bertemu dengan Bu Tika, saya malah makin senang. Semakin sering dengan bertemu dengan Bu Tika, semakin sering saya berbagi cerita, semakin banyak solusi yang akan saya dapatkan. Mungkin karena kita ini butuh proses ya Bu Tika, ya butuh proses. Saya harus menemui kepala sekolah saya dulu, dia mau masukkan ke anggaran dulu, bisa atau tidaknya. Saya juga butuh berkolaborasi dengan teman-teman saya yang kompeten di bidangnya. Mungkin kira-kira bulan depan lah Bu Tika. Insya Allah bulan depan kalau Bu Tika tidak sibuk, akan saya undang langsung ke sekolah saya Bu Tika. Untuk melihatnya ya Bu Lena ya. Saya harapkan apa yang Bu Lena impikan, ini kan termasuk impiannya gitu kan. Apa yang Bu Lena cita-citakan memang didukung penuh oleh sekolahnya. Dan memang Bu Lena harus memang harus dari diri Bu Lena sendiri gitu kan, memotivasi diri sendiri, menemui kepala sekolah, mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi dalam pembelajarannya Bu Lena ya. Mungkin Bu Lena sudah menyelesaikan permasalahan Bu Lena, sudah menemukan solusinya, dan saya harapkan memang solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan Bu Lena ya. Mungkin itu saja ya Bu Lena ya, karena Bu Lena kita kembali ke kita masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lena pada kesempatan kali ini telah mempercayakan saya untuk bercerita kepada saya. Terima kasih ya Bu Lena. Ya, terima kasih Bu Tika, karena alhamdulillah dengan adanya Bu Tika hari ini yang mula-mula permasalahan saya berat rasanya Bu Tika, alhamdulillah hari ini ringan, dan saya sudah yakin dengan apa trik-trik yang akan saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu Tika ya Bu Tika. Semangat ya Bu Lena ya. Semangat Bu Tika. Baik, Ibu Martalina, Bu Tika, terima kasih telah melakukan proses coaching. Sebelum saya memberikan komentar, terlebih dulu saya tanya perasaannya. Ibu Ramatika sebagai coach, bagaimana perasaannya setelah meng-coaching Ibu Martalina? Perasaan saya itu Pak Doria, alhamdulillah, karena Bu Martalina itu sangat bersemangat dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya juga bersemangat untuk mendengarkannya, dan malah saya ingin sekali mendengarkan apakah solusi yang sudah dikeluarkan Bu Martalina sendiri, apakah dia memang bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Baik, terima kasih Bu Ika. Bu Martalina ini ya sebagai coach ya, bagaimana perasaan Ibu Martalina setelah di coach sama Ibu Rahmatika?
perasaannya alhamdulillah luar biasa Pak Dori. Lega, unek-unek selama ini yang rasa saya itu suatu beban yang berat di pundak saya. Dengan adanya Butika hari ini kok rasanya Pak Dori ya mulus saja perjalanan tuh rasanya. Jadi rasanya tuh dengan adanya Butika tadi mau mendengarkan keluh kesah saya. Sebenarnya awalnya saya tuh tidak yakin dengan diri saya mampu nak menceritakan seperti ini kepada Butika. Tapi alhamdulillah luar biasa rasanya. Baik, terima kasih Ibu Lena, Ibu Tika. Nah, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian saya yang sangat menarik sekali di proses coaching ini. Yang pertama, intonasi yang digunakan sangat bagus sekali. Kemudian mimik yang digunakan di dalam proses coaching ini juga terlihat. Kemudian rentetan pertanyaan-pertanyaan juga sudah terlihat. Bagaimana mulai dari alur cerita itu, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada juga rencana aksinya, kemudian ada juga pertanggungjawabannya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi harapan pada proses coaching. Bagaimana kita mengikuti alur cerita yang ada, menggunakan intonasi yang tetap, mimik yang bagus, kemudian gaya bicara, tata sopan dalam bicara sudah digunakan dalam percakapan ini. Semoga ini bisa memotivasi kita melaksanakan proses coaching menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Martalina, Ibu Tika telah berpartisipasi dalam proses coaching ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.